Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anda sekalian, berjumpa kembali dengan Bapak. Kita lanjutkan lagi pembahasan soal ulangan tengah semester kita. Yang di video sebelumnya sudah kita bahas soal untuk nomor 1 sampai dengan nomor 10. Nah, untuk pertemuan kali ini kita lanjutkan mulai dari soal nomor 11 hingga nomor 20 untuk pilihan ganda. Baik, untuk nomor 11 di sini ada soalnya berbentuk tabel. Yaitu tabel pertama, nomor 1 bison, 2 antelop, 3 babi rusa, 4 kanguru. Kedua jaguar. Kolom kedua, pertama jaguar, antelop, rusa, beruang. Kolom ketiga, beruang, gajah, antelop, kasuari. Kolom keempat, beruang, kutub, badak, gajah, dan jaguar. Fauna yang hidup di Amerika Serikat ditunjukkan oleh nomor. Nah, kita lihat di sini ya, di bagian pembahasan Amerika Serikat itu di buku paket. Nah, ya. Ini tentang Amerika Serikat ya, Anda sekalian ya. Ini Amerika Serikat ya. Mulai dari halaman 29. Kita lihat di bagian flora dan fauna, khususnya fauna karena tadi adalah menganalisis fauna yang ada di Amerika Serikat. Nah, di sini ya. Jenis fauna yang hidup di Amerika Serikat antara lain bison, antelop, dan beruang di kawasan Midwest, domba dan rusa di kawasan pegunungan, puma di pesisir Pasifik, armadillo, selot, dan jaguar di kawasan barat daya, oposum, aligator, buaya kardinal di kawasan selatan, dan karibu, beruang kutub, anjing laut, serta paus di kawasan Alaska. Jadi itu adalah fauna-fauna yang ada di Amerika Serikat. Ini binatang khas Amerika Serikat juga ya, bison. Ini antelop ya, B. Baik, kita lihat tadi di pilihannya. Tadi di situ tidak disebutkan ya adanya kanguru, babi rusa. Jadi yang kolom 1 atau yang A ini gugur, salah. Yang kolom 2 tadi jaguar ada, antelop ada, rusa ada, beruang ada. Berarti sepertinya jawaban kedua. Tapi kita lihat kolom ketiga. 1 beruang, gajah. Nah, gajah tidak ada, kasuari juga tidak ada. Kolom 3 gugur. Kolom 4 badak, gajah. Badak, gajah tidak ada. Jadi gugur juga. Jadi pilihannya adalah kolom 2. Itu yang B jawabannya. Lanjut ke nomor 12. Secara astronomis Amerika Serikat terletak pada 24 derajat 33 menit lintang utara sampai 70 derajat 23 menit lintang utara. Berdasarkan letak lintangnya, Amerika Serikat memiliki iklim. Nah, kita lihat di buku paket tadi, iklim Amerika Serikat. Ini dia. Wilayah Amerika Serikat sangat luas dan memiliki beberapa jenis iklim. Iklim yang ada di negara tersebut terdiri atas iklim kontinental, iklim sedang, iklim Mediterranean, iklim subtropik, dan iklim dingin atau kutub. Jadi kalau berdasarkan iklim matahari, dia di sini ada iklim sedang, iklim subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub. Jadi ada sedang, subtropik, dan iklim dingin atau iklim kutub. Kita lihat di sini di pilihan jawabannya. Subtropik tidak mungkin karena tidak ada. Tropik yang B juga nggak ada. Sedang, dingin, kutub kurang lengkap karena ada subtropik. Jadi jawabannya adalah D, ada subtropik, sedang, dan dingin. Itu iklim di wilayah Amerika Serikat. Lanjut soal nomor 13. Berikut penduduk Amerika Serikat berdasarkan ras secara berurut dari yang terbanyak adalah. Kita lihat lagi yang penduduk Amerika Serikat lagi. Ya,
ya, itu di buku paket halaman 34 mulai ya. Di sini belum disebutkan tentang kalau penduduk aslinya ini adalah suku Indian, tapi itu termasuk yang minoritas. Kita lihat di sini berdasarkan jumlah terbanyak ya. Pada saat ini penduduk Amerika Serikat terdiri atas orang-orang kulit putih, nah, sebagian besar ya, berasal dari Inggris dan Irlandia. Jadi yang terbanyak pertama kulit putih dan orang-orang kulit hitam atau negro berasal dari Afrika Selatan. Jadi kedua negro. Ada pula orang-orang Asia. Jadi orang kulit putih, orang negro, dan orang dari Asia. Kita lihat di sini. Kulit putih ya, Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Mongoloid itu orang ras Melayu ya, atau yang berasal dari orang Mongol itu orang Asia. Jadi jawabannya adalah A, Kaukasoid, Negroid, dan Mongoloid. Karena ini yang ditanya adalah berdasarkan rasnya. Lanjut nomor 14, Inggris merupakan salah satu negara pelopor imperialisme modern sehingga bahasa Inggris ditetapkan sebagai bahasa internasional dengan alasan A, bahasa Inggris mudah dan sederhana, B, Inggris negara maju, C, Inggris memiliki bekas daerah jajahan terbanyak, dan D, Inggris negara kaya. Jadi ini berkaitan dengan imperialisme. Jadi jawabannya adalah C, Inggris memiliki bekas daerah jajahan terbanyak. Jadi negara-negara dunia itu sepakat karena Inggris paling banyak daerah jajahannya, maka Inggrislah ditetapkan sebagai bahasa internasional. Berikut nomor 15. Jadi ini soal berupa peta buta wilayah Australia. Untuk soal nomor 15, 16, dan 17. Kita lihat soal nomor 15. Wilayah Australia Barat ditunjukkan oleh nomor. Tentu kita lihat peta di wilayah Australia ya. Peta Australia ya. Kita lihat di sini peta Australia. Nah, ini dia. Di sini pakai bahasa Inggris ya. Ada Western Australia, Australia Barat, Northern Territory atau Australia wilayah utara. Udah ada Queensland, ada New South Wales, ada South Australia atau Australia Selatan, ada Victoria, dan ada Tasmania. Kita lihat pertanyaannya di manakah yang dituju di nomor 15 tuh. Australia Barat ya. Berarti udah mudah, sebelah kiri itu adalah barat. Ya, kita lihat kita cocokkan gambar tadi ya. Nah, ini Western Australia atau Australia Barat. Dan di sini juga nomor 1, berarti nomor 15 adalah jawabannya A. Lanjut nomor 16, wilayah Queensland ditunjukkan oleh nomor. Nah, ditanya Queensland. Nah ini dia Queensland ya, sebelah kanan ya. Berarti dia kalau melihat peta buta tadi adalah nomor 3 sebelah kanan nih. Jadi nomor 16 jawabannya adalah C, Queensland. Berikut nomor C ya, nomor 16 ya. Berikut nomor 17, wilayah New South Wales ditunjukkan oleh nomor. New South Wales. Ini dia ya, New South Wales ya, kanan bawah tapi tidak terlalu bawah, kanan bawah. Berarti kita lihat peta butanya, ini dia nomor 4 ya, nomor 4. Berarti jawabannya nomor 17 adalah yang C ya, C jawaban nomor 17. Lanjut nomor 18, benua Asia dan Eropa sebenarnya masih satu daratan, namun kemudian masing-masing dianggap sebagai sebuah benua. Alasan Eropa dan Asia dianggap sebagai benua yang berbeda adalah A, perbedaan bentuk muka bumi, tak mungkin ya, karena bentuk muka bumi sama, ada gunung, ada sungai, ada datar, ada bergelombang.
Yang B, perbedaan iklim. Perbedaan iklim. Yang C, perbedaan budaya. D, perbedaan flora dan fauna. Jadi di sini sepertinya yang membedakan secara drastis itu secara signifikan yaitu adalah C, perbedaan budaya. Jadi Asia sama Eropa itu sudah pasti beda budayanya. Budaya Eropa dan budaya Asia. Jadi jawabannya sekali lagi C. 19. Jepang mengalami penurunan jumlah penduduk. Hal tersebut terjadi karena kita tahu Jepang ya, orang itu suka bekerja, sibuk sekali, menganggap waktu adalah uang atau time is money. Jadi jawabannya di sini sepertinya jawaban di sini adalah B ya. Penduduk Jepang sangat sibuk sehingga mengurangi keinginan memiliki anak. Berikut nomor 20. Penduduk Mesir lebih banyak tinggal di sepanjang Sungai Nil dan delta atau muaranya. Alasan dari sebaran penduduk tersebut adalah A, memiliki akses yang lebih mudah. B, bagian pedalaman Mesir tidak aman. C, bagian pedalaman Mesir sering dilanda badai pasir dan dari gurun. D, curah hujan dan kesuburan lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Anda sekalian, bahwasanya pusat peradaban tertua itu terdapat di Sungai Nil ya, di Mesir. Dan itu berpusat di tepi sungai. Jadi alasannya adalah di tepi sungai itu secara umum itu daerahnya subur. Nah, jadi jawabannya di sini adalah D, curah hujan dan kesuburannya lebih tinggi dibanding daerah lainnya. Nah, itu jawabannya D nomor 20 ya. Baik Anda sekalian, untuk pembahasan soal nomor 11 sampai nomor 20 kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu di video pembelajaran. Kita akan membahas tentang soal bentuk uraian yang terdiri dari menjodohkan dan uraian. Untuk soal nomor 21 hingga nomor 26. Bapak akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.